Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Dewi Kusnanda. Di video kali ini aku mau bikin bolu gulung motif. Ini terbuat dari 3 butir telur aja ya teman-teman. Dan ini aku bikinnya juga pakai oven tangkring ya. Jadi buat kalian yang cuman punya oven tangkring, jangan khawatir buat bikin bolu gulung seperti ini, karena kalian pasti bisa jika ikutin resep yang aku kasih. Ini super lembut, enak banget, seratnya bagus, terus gampang pula bahan dan cara bikinnya. Bahan-bahannya juga gampang sekali didapetin di sekitar kita ya. Ini tuh wajib banget kalian cobain deh, hasilnya enak banget, cocok buat ide bisnisan loh, cocok buat dijual. Sobat kalian penasaran, tonton video sampai habis ya. Oke teman-teman, untuk bahan pertama yang harus kita punya atau siapkan di sini ada 3 butir telur ya. Terus ada vanili. Di sini aku pakai yang bubuk. Jika kalian nggak ada yang bubuk, ada yang cair juga nggak apa-apa. Terus di sini untuk pengembangnya aku pakai SP. Ini 1 sendok teh. Lalu di sini ada gula pasir juga ya. Di sini aku pakai 3 sendok makan gula pasir. Nah, ini menurut aku tingkat kemanisannya udah cukup ya, udah sedang. Jadi ini mau aku mixer dulu sampai putih, kental dan berjejak ya. Yang pasti sampai mengembang, sampai nanti pas kita tarik ke atas itu benar-benar apa ya, susah jatuhnya gitu ya adonannya. Nah, untuk pengembangnya kalian bisa ganti dengan TBM atau ovalet ya teman-teman. Jika kalian nggak ada SP nggak apa-apa, yang penting kalian pilih salah satu dari 3 pengembang tersebut. Nah, ini udah semakin kental ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat. Jadi untuk kekentalannya seperti ini ya. Jadi pas kita tarik ke atas itu dia nggak jatuh, nggak gampang jatuh ya adonannya. Nah, ini untuk mixernya aku sisihkan terlebih dahulu aja. Nah, sekarang kita mau masukin bahan keringnya, tapi untuk sebelumnya kita jangan lupa buat aduk bagian pinggir-pinggirnya ya. Nah, ini untuk bahan keringnya udah aku ayak terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada tepung maizena, tepung terigu, dan susu bubuk. Nah, untuk tepung terigu di sini aku mau pakai yang protein rendah, yaitu tepung segitiga biru ya mereknya. Kalian bisa pakai merek apa aja, yang penting kualitasnya bagus. Oke, kalau dirasa udah semua tercampur rata, jangan lupa ini margarinnya yang terlebih dahulu udah aku cairin ya, aku steam. Nah, tipsnya teman-teman, kalian steam atau cairin margarin ini setengah cair ya. Jadi jangan sampai cair semua dalam posisi kalian apinya masih menyala. Jadi setengah cair aja. Nah, kalau udah kalian matiin kompornya, kalian aduk-aduk aja tuh, nanti dia akan cair sendiri. Oke, adonannya udah siap, dan ini udah aku siapkan loyang yang udah aku olesi olesi margarin ya, dan aku udah timpa kertas minyak dan udah diolesin pula margarin di atasnya. Untuk pinggirannya tipis-tipis aja, atau nggak perlu juga nggak apa-apa. Ini adonannya aku sisakan sedikit, sekitar 2 sendok makan untuk nanti aku kasih pewarna ya. Nah, ini jangan lupa kita rapihkan, kita pinggir-pinggirin sampai semuanya itu ketutup ya dasar adonannya seperti ini. Nah teman-teman, tadi untuk margarinnya diusahakan kalian aduk balik pakai spatula ya. Jadi jangan sampai ada margarin yang mengendap di dasar adonan. Oke, ini kita hentak-hentakan. Sebelumnya udah aku panaskan ovennya ya dengan api besar, dan ini aku masukin, kalian bisa pakai sesuatu atau wadah yang anti panas ya. Lalu kalian masak air mendidih, kalian taruh deh di wadah tersebut.
ditaruh di rak bawah yang bakalan nanti di atasnya itu loyang adonan kalian ya. Nah ini sambil kita nunggu ovennya panas, ini kita mau campurin pewarna di sisa adonan tadi, lalu bisa kalian masukin ke piping bag atau plastik biasa ya. Nanti kita bakalan coret-coret deh adonan kita. Nah ini teman-teman, jadi kita bikin motif aja tuh sesuai selera. Teman-teman, untuk tipsnya supaya nggak lengket, jadi kalian olesi pakai margarin ya di dasar loyang kalian, terus kalian tutup dengan kertas roti, lalu di atas kertas roti kalian olesi lagi dengan margarin ya, jangan sampai enggak, karena kalaupun cuman pakai kertas roti itu bakalan lengket. Jadi itu tipsnya biar adonan dasar kalian itu nggak lengket. Oke teman-teman. Tips berikutnya, pastikan kalian menggunakan api kompor yang sangat besar ya teman-teman. Dan pastikan pula suhu di dalam oven tangkring kalian itu panas sebelum kalian masukkan adonan ke dalamnya. Tujuan kita memasukkan air di dalam oven tangkring ini supaya keadaan dari bolu gulung kita nanti itu tetap lembab dan lentur saat digulung ya teman-teman. Jadi pas udah panas kayak gini kita masak, kita panggang dengan api besar. Ini kita pastikan ada di posisi tengah-tengah ya. Ini kita panggang sekitar 15 menit ya dengan api besar. Nah ini kalau udah matang kita bisa langsung angkat dan kenalilah oven tangkring kalian masing-masing ya teman-teman. Kadang-kadang itu ada yang separuh panas, ada yang enggak. Jadi kenalilah oven kalian masing-masing. Ya teman-teman, pas kalian keluarin adonan atau bolu yang kalian masak di oven tangkring, dia udah nggak bunyi pes-pes di permukaan atasnya, itu tandanya udah matang dan nggak lengket ya teman-teman. Tapi misalkan masih bunyi pes-pes gitu, kalian usahakan panggang lagi sekitar 5 menit ya. Ini untuk adonannya nggak lengket ya teman-teman, bagus. Tapi sayangnya ini harusnya aku pakai wadah airnya itu seukuran loyang aku, jadi nanti dia itu pinggirannya nggak kering kayak gini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting dalamnya soft ya teman-teman. Ini kita oles-oles selainya sampai tercampur semua ke alas adonan. Untuk selainya bebas ya, kalian mau pakai selai apa aja, yang penting kalau pakai buttercream diusahakan tunggu sampai bolunya itu nggak panas ya, takutnya nanti meleleh. Dan untuk cara gulungnya gampang aja, kita taruh ibu jari di atas kertas kayak gini, lalu kita dorong pelan-pelan ya, seperti ini. Kita agak tekan-tekan ya biar bolunya nanti set. Nah ini kita diamkan sekitar 30 menit sampai set, dan kalau udah baru kita potong-potong. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Mohon maaf jadi ini tuh bolu pinggirannya aku tuh pecah ya, karena sebenarnya ini api kompor atau oven tangkring aku itu nggak rata ya panasnya. Jadi ini bagian pinggirannya pecah ya, karena itu tadi api kompor aku atau oven tangkring aku itu nggak rata panasnya. Jadi ya resiko deh seperti ini. Cuman untuk permukaan dari bolu gulungnya ini bagus ya, nggak lengket sama sekali. Dan pas kita potong pun walaupun pinggirannya pecah, dalamnya tetap soft loh teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini empuk, kenyal ya, kita bisa bilang kenyal karena dia tuh elastis. Nah ini tuh kalian bisa lihat ya, bagus. Untuk pori-porinya juga halus ya, lembut. Ini kita potong lagi. Jadi untuk potongannya sesuai selera. Misalkan kalian untuk ide jualan gitu ya, kalian sesuaikan aja dengan modal yang kalian keluarkan. Nah ini bagus ya teman-teman. Kita potong lagi. Diusahakan untuk pisaunya kalian gunakan pisau yang tajam ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, bolu gulung motifnya udah jadi. Anti lengket, cuman 3 telur dan cuman pakai oven tangkring. Hasilnya mulus, nggak lengket ya. Ini tuh enak, lembut, dan pastinya cocok buat ide bisnisan. Oke, terima kasih yang udah ngikutin video aku sampai hari ini ya. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum, bye.